Berikut adalah fungsi dari power window, yaitu untuk membuka dan menutup kaca pintu secara elektrik dengan cara menekan saklar power window. Untuk kendaraan sekarang itu kebanyakan sudah menggunakan power window. Nah, tujuan diciptakan atau dibuat power window ini untuk mempermudah pengemudi atau pengendara mengatur naik dan turunnya kaca kendaraan. Berbeda dengan kendaraan zaman dahulu, jarang menggunakan power window, masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan cara mekanik. Berikut adalah komponen dari power window. Yang pertama itu ada saklar utama power window. Nah, saklar ini memiliki fungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, mengontrol semua sistem power window, serta menggerakkan semua motor. Saklar utama ini terletak pada bagian kanan pengemudi. Saklar ini dapat mengatur semua berjalannya kaca mobil ya, bergerak naik dan turun. Nah, pada saklar utama ini memiliki pengunci. Saklar yang ini gambarnya kaca yang disilang. Itu maksudnya kaca tidak dapat digerakkan di bagian kiri dan bagian belakang kiri kanan. Untuk kaca yang dekat dengan pengemudi itu masih dapat berjalan. Selanjutnya ada saklar tunggal. Saklar tunggal ini memiliki fungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, dan yang kedua menggerakkan motor dari masing-masing kaca pintu. Dari penumpang itu ada yang namanya saklar tunggal. Saklar tunggal ini digunakan untuk pengendara atau penumpang menggerakkan kaca bergerak naik turun. Saklar ini berjumlah satu ya, itu biasanya terletak di bagian kiri dan belakang kiri kanan. Komponen selanjutnya ada motor power window. Motor ini digunakan untuk merubah energi listrik menjadi mekanik atau gerakan putar. Komponen selanjutnya ada regulator power window. Nah, regulator power window ini memiliki fungsi untuk merubah gerakan putar menjadi gerakan naik turun. Kalau motor power window tadi hanya menghasilkan gerakan berputar, maka perlu dirubah menjadi gerakan naik turun. Nah, gerakan naik turun itu yang merubah adalah regulator power window. Komponen selanjutnya itu ada relay. Relay power window itu berjumlah dua, relay untuk up dan relay untuk down. Maksudnya relay untuk menaikkan kaca dan relay untuk menurunkan kaca pada rangkaiannya atau wiring dari power window itu. Nah, relay ini memiliki fungsi yang pertama sebagai amplifikasi atau penguat. Yang kedua sebagai penyambung dan pemutus sirkuit. Yang ketiga sebagai stabilisator. Dan yang keempat sebagai modulasi isyarat atau signal. Dan yang terakhir sebagai pengaman komponen. Selain fuse atau sekring, relay ini juga bisa sebagai pengaman komponen. Selanjutnya ada fuse. Fuse ini digunakan untuk membatasi dan memutus jumlah arus listrik berlebih, terutama pada rangkaian power window yang sedang kita bahas ini. Fuse ini dipakai di setiap rangkaian kelistrikan ya, sebagai pengaman. Selanjutnya ada kunci kontak. Kunci kontak ini memiliki fungsi untuk memutus dan menyambungkan arus utama pada kelistrikan mobil. Salah satunya yaitu power window.
cara kerja dari power window. Arahkan kunci kontak ke ignition switch. Berikut adalah saklar utama dari power window. Ini akan saya contohkan menggerakkan kaca power window di sebelah kiri pengemudi. Ketika saya tarik ke atas, maka kaca akan bergerak ke atas, dan ketika saya tekan maka dia akan bergerak ke bawah. Ini untuk kaca yang di sebelah kanan pengemudi. Prinsip kerjanya sama ya. Jika ditekan dia akan ke bawah, jika ditarik dia akan ke atas. Ini untuk saklar power window di bagian belakang sebelah kiri. Ini untuk yang di sebelah kanan. Ini adalah pengunci power window yang digunakan agar kaca tidak dapat digerakkan. Untuk di bagian pengemudi itu masih bisa digerakkan, tetapi untuk yang di sebelah kiri depan dan bagian belakang kiri kanan itu tidak bisa digerakkan jika ini dikunci. Nah, ini adalah saklar tunggal power window. Prinsip kerjanya sama ya. Berikut tadi adalah cara kerja dari power window. Selanjutnya kita akan belajar tentang wiring dari power window ketika kaca bergerak ke atas atau up. Yang pertama ada aki, fuse, kunci kontak, saklar, relay down, relay up, dan motor. Arus dari aki menuju ke fuse. Lalu aki kita kasih massa, arus yang sudah sampai ke fuse menuju ke kunci kontak. Di sini ada tulisan B, itu maksudnya arus dari baterai menuju ke kunci kontak. Lalu kunci kontak kita putar ke ignition switch atau on, arusnya menuju ke saklar. Dan kita kasih massa menghasilkan rangkaian tertutup. Ketika saklar ini saya tekan ke bawah yang up, maka kabel yang di saklar itu akan menyambung. Kemudian dari saklar saya sambungkan ke relay power window yang up pada angka 86. Karena lilitannya dialiri arus listrik, maka menghasilkan kemagnetan dan menarik saklar yang di relay up. Di sini yang awalnya tersambung 30 dan 87A sekarang menyambung 30 dengan 87 karena tertarik tadi. Lalu kita kasih arus yang diambilkan dari fuse tadi menuju ke 87 pada relay up dan melewati 30. Lalu itu sebagai arus plus yang menuju ke motor power window dan dikasih massa yang menuju ke terminal 30 dari relay down dan menuju ke 87A, dan massa dari relay up itu dijadikan satu. Kemudian kabel yang dari saklar yang down kita sambungkan ke relay down dan menuju 85 dan kita kasih massa. Untuk saklar yang down ini itu belum berfungsi ya, karena tidak dialiri arus listrik, hanya sebagai massa. Nah, setelah menghasilkan rangkaian tertutup, maka arusnya kan sudah sampai ke motor ini. Motor akan bergerak ke kiri atau berputar ke atas. Alhasil,
kaca mobil akan bergerak ke atas. Itu tadi untuk wiring atau rangkaian power window up. Selanjutnya untuk rangkaian yang down. Komponennya sama, ada aki, fuse, kunci kontak, saklar, relay down, dan relay up. Yang terakhir motor. Arus dari aki menuju ke fuse. Jangan lupa aki kita kasih massa. Arus dari fuse menuju ke kunci kontak, atau yang B ini tadi, arus yang dari baterai masuk ke kunci kontak. Lalu kunci kontak kita arahkan ke ignition switch atau yang on. Harusnya mengalir ke saklar. Jangan lupa kita kasih massa agar menghasilkan rangkaian tertutup. Lalu saklar ini saya tekan yang di bagian down, yang di sini. Maka kabel yang merah dan hijau yang down ini akan tersambung. Nah, di sini saya gambarkan tersambung. Lalu arusnya menuju ke relay down, lalu melewati 85, kemudian dikasih massa, maka ini akan mengakibatkan kemagnetan karena lilitannya kan dilewati arus listrik dan menarik saklar ke bawah. Lalu pada terminal 87 ini dapat arus dari fuse masuk, lalu menuju ke terminal 30. Di sini tadi kan warnanya hitam awalnya karena jadi massa, sekarang ini jadi merah. Ini plusnya yang ada arusnya menuju ke motor. Lalu ini awalnya merah, ini jadi hitam karena ini kebalikannya tadi, ini jadi massa melewati terminal 30 dan 87A. Lalu massanya jadi 1, ini menghasilkan rangkaian tertutup. Untuk yang kabel saklar yang up tadi kita pasang dan jangan lupa dikasih massa. Nah, ini sudah menghasilkan rangkaian tertutup dan sudah menghasilkan arus. Maka motor akan bergerak ke kanan atau berputar ke bawah. Ini untuk yang rangkaian down. Alhasil kacanya akan bergerak ke bawah. Itu tadi untuk rangkaian down.